Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya melaksanakan ujian AGMI itu di validasi instrumen. Untuk itu ikuti beberapa langkah berikut ini. Oke, sebelum kita teknisnya, kegiatan validasi instrumen AKMI ini dilaksanakan 4 hari, yaitu yang pertama adalah tanggal 27 dan 28 September, dan yang kedua adalah tanggal 8 dan 9 Oktober 2021. Kemudian pada waktu pelaksanaannya itu untuk yang tanggal 27 dan sampai tanggal 9 memang ada 2 hari, yang kalau pagi itu jam 7 sampai jam 10 itu untuk sesi pagi. Untuk yang sesi siangnya jam 10.45 sampai jam 14.00 atau jam 2 siang. Nah, untuk pelaksanaan besok untuk Min 1 Kota Malang, insya Allah diusahakan jam 10.45 siang, sehingga persiapannya insya Allah cukup matang. Baik, yang berikutnya adalah pelaksanaan untuk AKMI ini dilakukan secara daring di rumah siswa masing-masing. Kemudian mode bisa menggunakan laptop ataupun tablet. Kemudian yang ketiga adalah ada kuota kurang lebih 300 MB kalau misalkan menggunakan data. Tapi kalau misalkan menggunakan WiFi, insya Allah aman, karena aplikasi ini tidak terlalu besar dibutuhkannya, beda dengan Zoom ya. Kalau Zoom mungkin besar. Oke, dari sini, dari pesawat ini diharapkan laptop sudah cukup mumpuni ya, seperti biasanya kita gunakan Zoom atau tablet, tidak membutuhkan spek yang tinggi. Oke, berikutnya untuk teknisnya perhatikan. Nah, untuk aplikasi yang digunakan besok atau tanggal 27 September adalah, perhatikan dengan baik ya, aplikasinya adalah ini. Cukup mengakses ke alamat ini ya, https://cbtacmi.kemenag.go.id ya. Sekali lagi https://cbtacmi.kemenag.go.id. tapi ya, kemudian browser apa yang digunakan, diharapkan dan disarankan dalam menggunakan Google Chrome ya. Oke, berikutnya yang seperti yang saya sampaikan adalah perangkat yang disiapkan oleh peserta adalah ya seperti ini. Ada webcam, kemudian RAM-nya 2 GB dan storage kosong 100. Insya Allah sudah cukup kalau kita biasanya menggunakan Zoom. Langsung lewatin saja. Nah, untuk berikutnya, setelah berhasil mengakses ke halaman cbtacmi.kemenag.go.id adalah kita anak sekalian peserta diharapkan mengisinya adalah seperti ini. Usernya adalah peserta ya, peserta dan password ya. Untuk peserta ini gunakanlah NISN ya. Kemudian untuk passwordnya adalah tanggal lahir. Bisa dilihat di sini adalah tanggal, tahun, bulan, tanggal ya. Tahun, bulan, tanggal. Otomatis nanti ketika diisi nanti ada tanda stripnya atau penghubungnya minusnya. Ketik aja nanti akan melengkap. Misalkan 2001 bulan Februari tanggal 26. Oke, berikutnya setelah berhasil login anak sekalian, nanti anak-anak atau peserta langsung dihadapkan oleh gambar seperti ini ya. Namanya, asal MI-nya mana, kemudian ada muncul seperti ini. Nah, misalkan anak sekalian, ini adalah ada tulisan tombol mulai dan ini belum, berarti kalau misalkan belum mulai seperti ini ya. Kalau ini mulai, ini bisa langsung dilaksanakan. Sedangkan kalau belum dimulai berarti soal atau ujiannya belum dibuka oleh server. Nah, kalau misalkan semuanya ini belum muncul hijau, nanti bisa tekan tombol refresh sehingga nanti akan bisa ada perubahan di situ ya. Nah, setelah ini selesai, setelah ini gambar selesai, anak-anak semuanya harus mengambil foto ya,
mengambil foto, rekam foto peserta. Nah, caranya seperti ini. Diambil fotonya menggunakan kamera. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, langsung saja. Ya, oke. Kemudian kalau misalkan di status ujian itu terdapat beberapa tombol ini, misalkan kalau aktif berarti ujian bisa dikerjakan. Kalau misalkan tertera tanggal tidak sesuai atau errornya tidak sesuai, maka settingan tanggal dan perangkat tidak sesuai, maka belum memasuki tanggal ujian. Karena apa? Karena biasanya di server itu tanggalnya adalah harus update. Misalkan di laptop itu tidak sesuai, maka tidak bisa melaksanakan ujian. Kemudian tombol berikutnya adalah tidak aktif, ujian belum diaktifkan. Dan jika sudah selesai, berarti sudah selesai ujiannya. Misalkan tadi ada permasalahan tanggal tidak sesuai, itu adalah caranya adalah seperti ini. Ubah tanggal di laptopnya masing-masing atau tablet masing-masing, seperti ini caranya. Masukkan ke date and time, kemudian pilih current date and time seperti ini, dan tanggalnya disesuaikan dengan Bangkok, Hanoi, Jakarta. Insya Allah kalau misalnya sudah sesuai, maka insya Allah sinkron antara tanggal di server maupun di peserta sesuai, bisa melaksanakan ujian. Ya, tombol mulai seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan tombol mulainya berwarna hijau terang ini, ujian bisa dilakukan. Dan kalau misalkan belum berwarna hijau, maka belum diaktifkan. Kemudian untuk ujian pertama, literasi membaca, Pak, ya, seperti ini. Ujian akan dimulai jika muncul keterangan seperti ini. Anda belum mengunggah foto dengan kartu saat ini. Berarti ada yang belum dilakukan. Apa itu? Yaitu foto harus diunggah dulu. Misalkan tadi foto. Nah, seperti ini. Foto dengan kartu peserta. Peserta mengambil foto wajah dengan kartu ujiannya sebelum mengikuti ujian. Yang kedua, peserta mengunggah foto dengan klik tombol hijau, ambil foto. Kemudian yang ketiga, peserta dapat mengambil foto kembali jika ada gambar yang kurang sempat. Misalkan anak-anak semuanya belum sempat untuk membuat kartu peserta, cukup tulis aja di kertas nomor NIS-nya sama nama saja di selebar kertas. Ya, selebar kertas yang penting nama jelas, terlihat jelas di kamera. Mungkin seukuran kertas A4 ya, seperti setengah kertas A4, tuliskan saja nomor NISN dan nama lengkap ditunjukkan bersamaan dengan foto dipegangnya seperti yang tertera di gambar ini ya. Kemudian setelah itu, nah, ujian bisa dilaksanakan karena tadi syaratnya foto sudah diunggah atau sudah diupload ya. Kemudian setelah muncul ini, klik pertanyaan pertama, anak bisa langsung melaksanakan ujiannya. Ya, seperti tadi, peserta yang belum mengunggah foto awal tidak dapat memulai ujian. Ya, seperti tadi Bapak sampaikan. Nah, kemudian ada beberapa bagian yang ada di sini. Di sini ada tentang informasi profil peserta. Kemudian di sini adalah menu aplikasi. Di sini ada item soal. Di sini adalah waktu dan informasi. Kemudian di sebelah kanan atas adalah video pengawasan ujian. Di sini ada tombol batalkan dan ini adalah peta soal. Bisa kalian lihat sendiri ya. Berikutnya, setelah kita mengetahuinya ini, langkah berikutnya adalah item soal ini ada beberapa bagian ya. Ada pilihan ganda kompleks, isian singkat, mencocokkan atau drag and drop, benar salah, setuju atau tidak setuju, mengurutkan, dan terakhir YC. Seperti apa pilihan ganda itu? Nah, pilihan ganda itu seperti ini. Kemudian berikutnya adalah untuk pilihan ganda kompleks seperti ini, jadi bisa memilih lebih dari satu. Kemudian isian singkat, isikan singkat saja ya. Misalkan teks soal ya, bisa kita lihat teks soal berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta. Teks soal ini adalah seperti ini. Jawaban singkat. Misalkan ketik 5.000, ya tulis 5.000.
berikutnya mencocokkan drag and drop, ya sama. Jangan kita memindahkan objek jawaban ke pilihan jawaban ke jawaban yang kalian anggap benar. Berikutnya benar dan salah. Kemudian ada lagi setuju dan tidak setuju dengan alasan singkat. Ya, pilih setuju dan setuju disertai dengan satu alasan yang tepat dan singkat. Berikutnya adalah mengurutkan jawaban. Kemudian berikutnya adalah ya, misalkan suatu ketika itu ada pesan error yang terdapat di situ, ada kondisi Anda terputus. Jangan khawatir, jawaban tersimpan dan waktu pengerjaan terhenti. Yang kedua, peserta harus mengecek koneksi dan klik coba kembali, yaitu tombol warna hijau. Yang ketiga, jika ujian tidak terhubung kembali, maka peserta dapat keluar aplikasi untuk mengecek perangkat dan koneksi kemudian masuk kembali. Contohnya misalkan aplikasi yang tadi itu bisa ditutup Chrome-nya, kemudian coba login lagi. Insya Allah akan melanjutkan ke soal berikutnya yang tidak terhapus. Nah, kemudian di pita soal itu ada warna-warna yang berbeda. Ya. Yang pertama adalah kalau misalkan batalkan jawaban misalkan kita sudah mengisi nomor 1 sampai 25 dan kita nggak mungkin satu persatu bilang kita batalkan satu-satu, langsung aja batalkan jawaban, kita klik tombol batalkan jawaban. Kemudian tombol yang kedua ini selesai ujian. Misalkan kita klik tombol ini ketika misalkan waktunya kita selesaikan lebih cepat dari waktunya. Contoh, waktu yang diberikan adalah 1,5 jam, tapi kita sudah selesai 1 jam, maka kita klik tombol selesai ujian. Ingat ya, tetap harus diisi semua soal. Jadi digunakan kalau misalkan selesai sebelum waktunya. Kemudian di peta soal ini ada beberapa warna. Ini ada penjelasannya. Yang pertama, misalkan gambar seperti ini ya. Soal belum dijawab. Seperti ini contohnya ya. Ini soal belum dijawab. Kemudian yang putih terang ini soal sudah dibuka tapi belum dijawab. Yang berikutnya adalah warna hijau terang ini soal sudah dibuka tapi sudah dijawab. Dan terakhir soal sudah dijawab. Berikutnya yang seperti yang saya sampaikan tadi, selesai ujian ini adalah setelah kita mengeklik tombol selesai ujian itu tidak langsung selesai, tapi ada langkah berikutnya, yaitu ketikkan kata selesai, huruf besar semua atau huruf kapital semua. Misalkan tadi ya, waktunya masih ada setengah jam, tapi kalian sudah selesai mengerjakannya, maka tidak langsung tinggal setelah mengklik tombol selesai ujian terus kita tinggal, tidak, tapi akan muncul pesan seperti ini, ketikkan tombol selesai. Dan setelah itu, setelah kita ketikkan tombol selesai, maka selesaikan. Tombol itu diklik. Nah, kemudian akan muncul sesi ujian berakhir. Berarti setelah muncul seperti ini, kalian sudah selesaikan sampai tuntas. Ya. Kemudian, jika terdapat informasi ujian telah selesai, maka waktu telah habis atau peserta terlambat dan waktu telah diberhentikan dari pusat, peserta dapat keluar dari aplikasi. Misalkan kita waktu sudah limit sudah 90 menit sudah pas, nah maka otomatis akan tertutup sendiri dan jawaban akan tersimpan. Ya. Tapi kalau misalkan belum sempat mengisi, ya berarti jawaban anak-anak misalkan dari 25 soal tapi hanya mengerjakan cuma 20, ya berarti 20 itu aja yang akan dikirimkan. Sisanya dianggap belum mengerjakan tapi sudah ditutup. Ya. Nah, kemudian di sini ada tombol bantuan. Username-nya, misalkan anak tersebut mengalami kesulitan atau pertanyaan, itu kalian tuliskan username-nya ini adalah nomor NIS kalian. Kemudian klik tombol laporan. Misalkan kalian kesulitannya apa? Saya kesulitan membuka gambar atau tidak ada gambar yang muncul di nomor soal sekian. Maka kalian cukup misalkan saya kesulitan untuk melihat gambarnya. Kemudian klik tombol lapor. Ya, setelah klik tombol lapor, nanti di server itu akan muncul permasalahannya apa ini. Ya, saya kesulitan. Nah, kalau misalkan jawab cuma segini aja, ya cuma itu. Kalau misalkan kalian secara detail, maka akan jelas untuk server atau operator akan lebih detail lagi menyelesaikan permasalahannya. Nah, kemudian
kalian bisa melihat apa jawaban dari server tersebut. Kemudian bisa dicoba lagi. Jawabannya adalah dicoba dan. Oke. Berikutnya, ya, di sini akan ada tulisan bahwa pertanyaan telah dijawab oleh server. Ya. Persiapan AKMI 2021. Nah, insya Allah kita sudah melaksanakan secara online, jadi langsung ya. Jadi kalau semi online memang dibutuhkan server, tapi karena kita masih di pandemi dan sekolah online, mohon maaf, PTRT, maka diharapkan sekolah melaksanakan di online di rumah masing-masing. Jadi langsung ke server, dipastikan koneksi internet kalian semuanya lancar. Semoga besok semuanya lancar, tidak ada kendala. Oke, baik anak sekalian dan semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelaksanaan kegiatan AKMI besok Senin dan Selasa tanggal 27-28 September dan tanggal 8 dan Oktober 2021 diberikan kelancaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga membantu tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.